mungkin rekam tuh tahun berapa ya Mas? Boleh diceritain mungkin ke teman media semua. Iya, sebetulnya sih nggak 2020 ya, 2020. Jadi awal waktu formasi sekarang, Formasi Naga gabung itu 2020 ya. Betul, 2020. Ya 2020 itu kita sebenarnya mindsetnya udah pengen album sebenarnya saat itu. Oke. Saat itu cuman kan jadi waktu itu perpindahan Naga dari Dila ke Ada Band tuh itu aja beritanya udah cukup santer ya saat itu. Bursa transfer. Transfer. Cuman apapun berita saat itu kalah sama COVID, sama ya sama pandemi saat itu, terus kita harus mengalami itu. Jadi akhirnya ya udah, yang penting kita bisa dibilang tuh waktu itu kita termasuk salah satu band yang saat pandemi masih produktif ya saat itu. Jadi ya udah, kita mau ngapain lagi, terus kita tetap bikin single saat itu. Lagi cinta, terus bertahap tuh. Lagi cinta, berharap cinta, terus kemudian kita udah ngumpul lagi. Ya, saat itu mencar-mencar ya, saya di Surabaya, terus Naga, Adi. Kerjanya via Zoom gitu atau gimana? Iya, saat by email. Oke. Terus pas kita kumpul lagi, kita bikin berempat, judulnya Kenalan Dulu Aja. Terus yang terakhir Distalah. Nah ini kayaknya terus sekarang momen tepat untuk realisasiin album itu. Jadi sebenarnya kalau keseluruhan itu karena memang bertahap ya, karena timingnya tuh saat itu kurang tepat aja. Jadi kayaknya sekarang udah waktunya. Terus kita terusin lagi kan udah ada empat single itu kita keluarin duluan yang baru, terus kita bikin lagi 6 lagu. Nah 6 ini mulai dari bulan April. Oh 6 ini April ya. Sampai proses masternya itu kok 2 bulan. Berarti kalau niat sebenarnya cepet ya? Oke, gak bikin skripsi. Oke, gak bikin skripsi ya. Oke, siap. Iya. Jika ditunda-tunda tuh bisa bersemester-semester. Dengan niat udah 2 bulan selesai skripsinya. Oke. Nah, pas 2 bulan itu bikin dari bulan April itu beneran nggak ngambil jadwal manggung nggak atau gimana? Bener-bener apa? Pokoknya kalau prinsip kita rekaman nggak boleh ganggu manggung nggak boleh ganggu rekaman. Oke. Ya soalnya ya pokoknya dua-duanya bisa lah. Gitu. Bisa lah ya. Bisa. Kalau niat ya. Kalau niat. Jadi kadang kelar manggung langsung ke studio langsung garap. Bisa terjadi. Capek banget pasti. Tapi kalau nggak manggung kita malah album nggak jadi. Oh iya. Terus lapar soalnya kan. Bener. Ada yang spesial tuh kita bener-bener mungkin kalau Mas Adi gitu, Mas Dika sama Mas Marsal tuh di rumah take-nya, di studio di rumah dia. Mas Adi beneran di studio, Mas Dika juga beneran di studio. Nah kalau gua itu kita sulap satu ruangan di kantornya Treasure Hit buat recording. Jadi itu ruangannya waktu itu Treasure Hit baru pindah kantor kan, itu juga jadi base campnya teman-teman yang ada di manajemen, termasuk Ada Band juga. Jadi kita sulap satu ruangan yang masih ruangan kosong. Terus pada saat itu karena memang Mas Adi itu diberi tanggung jawab masalah teknis dia kan. Tanggung jawabnya teknis, dia harus pergi belanja ke pasar untuk nyari peredam dulu. Semuanya. Nah dia studio ya? Ya karena waktu itu gue lagi gue bilang ke Mas Dika, Mas Marsal sama Mas Adi juga, gue lagi jenuh banget dari take vokal, harus lihat warna kayu-kayu. Gue pengen yang pokoknya gak ada suasana studionya lagi, gue pengen santai banget gitu. Take vokal akhirnya disulap di kantor jadi studio. Jadinya fun gitu. Jadi pulang dari luar kota, mampir ke kantor, masuk take vokal. Fansnya nongkrong kan? Iya, fansnya nongkrong. Bukan kayak lagi di studio banget. Iya. Oke. Terima kasih Mas Adi udah belajar. Sama-sama.